Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan bertanya kepada salah satu syekh. Beliau adalah Syekh Wildan Hasani. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz dan beliau pernah menjuarai tafsir bahasa Arab plus 30 juz yang kemarin di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat. Saya tidak ingin memperpanjang pembukaan, kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh, ini sekarang kan kendala kita untuk saat-saat ini banyak santri-santri yang susah dalam menghafal Al-Quran, apalagi mereka dalam keadaan di rumah, suasananya tidak mendukung, banyak main-main, kemudian banyak sesuatu tidak kondusif. Kira-kira apa sih triknya atau bagaimana cara menghafal Al-Quran yang mudah kemudian anak-anak bisa menikmatinya? Tafadhal Syekh. Terima kasih Ustadz Ar-Razi atas waktunya. Tentunya anak-anak milenial sekarang berbeda dengan kita yang dulu. Insya Allah dengan hadirnya YouTube dari Ustadz Ar-Razi ini, insya Allah dapat menambah semangat anak-anak dalam menghafal. Intinya kita selaku Ustadz harus bisa menyesuaikan zaman di mana anak-anak kita sekarang belajar. Dan tentunya cara ataupun tips dan trik untuk semangat dalam menghafal yaitu dengan menumbuhkan niat, dengan mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terus melihat channel-channel yang bermanfaat, khususnya channel berkah ini, Al-Berkah channel. Insyaallah isinya akan membahas tentang seputar Al-Quran, tips dan trik menghafal Quran, murojaah, bahkan di sana ada ilmu-ilmu tajwid, tahsin, yang dimana cocok untuk para pemula belajar Al-Quran, insyaallah. Baik Ustaz Wildan, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang berbeda-beda ya dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar dan sebagainya. Sekarang ini kira-kira teman-teman atau santri-santri yang susah sekali dalam menghafal, atau mungkin kalau menghafal itu bikin bingung, bikin kecewa, bikin putus asa dan sebagainya. Bahkan ada yang mungkin merasakan Allah itu nggak adil. Kira-kira ini bagaimana caranya supaya mereka itu bisa menikmati, walaupun mungkin dia membutuhkan waktu, tapi bisa menikmati hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran mereka. Baik, sebenarnya menghafal Quran itu bukan suatu kelebihan, tapi itu suatu keharusan yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang. Jadi tidak ada kelebihan, misalnya saya nggak bisa menghafal, nggak ada, ataupun bahkan kekurangan nggak ada. Tapi dari menghafal inilah jalan masuk ke semua cabang ilmu. Insya Allah anak-anak kalau sudah ada tekad, kalau sudah ada kemauan, insya Allah menghafal Quran menjadi mudah dan gampang, bahkan bisa menyenangkan, insya Allah. Baik Ustaz Wildan, kalau teman-teman yang di Madinah Al-Munawwarah itu apakah mereka rata-rata background dari penghafal Al-Quran atau orang-orang biasa gitu? Enggak semua dari penghafal Quran. Kalau menurut antum, haruskah kita menghafal Al-Quran saat ini? Apalagi saat ini kan disebut dengan dunia dunia yang cukup maju, kemudian teknologi yang cukup maju dan sebagainya. Apakah kita termasuk orang ketinggalan nggak kalau hanya menghafal Al-Quran kemudian mempelajari ilmu syar'i dan sebagainya? Kalau dalam pandangan antum kira-kira bagaimana Ustaz? Itu tadi yang saya bilang, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pembuka, ilmu pembuka untuk semua cabang ilmu. Jadi kalau antum hafal Quran, bahkan antum faham isinya, itu antum bukan ketinggalan zaman, tetapi antum menjadi pemuda zaman now, istilahnya pemuda milenial ya. Jadi insya Allah antum tidak akan ketinggalan zaman, bahkan antum bisa melampaui anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena semua cabang ilmu ada di dalam Al-Quran, insya Allah. Baik Ustaz Wildan, kira-kira ini pesan yang saat ini antum rasakan, maksudnya pengalaman yang pernah antum rasakan, kenikmatan yang antum rasakan, kira-kira pesan yang antum sampaikan
untuk anak-anak ini apa ya supaya mereka bisa menikmati yang pernah antum rasakan, menikmati enaknya baca Al-Quran, kemudian enaknya jalan-jalan dengan Al-Quran. Antum bisa ke Sudan, antum bisa ke Madinah, antum bisa mengelilingi dunia karena Al-Quran. Kira-kira apa pesan yang terbaik menurut antum Ustaz bagi mereka? Pesannya satu, jadi Al-Quran itu adalah alat ukur diri kita. Kalau kita tidak enak atau tidak bersahabat dengan Al-Quran, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Maka kita harus introspeksi diri. Apakah mungkin hati kita sedang bermasalah ataupun pikiran kita sedang kotor. Intinya itu merupakan alat ukur kita, dan juga sebagai peringatan buat kita bahwa ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun yang jelek. Insyaallah dengan menghafal Quran, hati kita menjadi lebih tenang, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala pintu-pintu kebaikan nantinya akan terbuka melalui Al-Quran ini insyaallah. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjadikan anak-anak itu soleh insyaallah dengan wasilah mempelajari Al-Quran ini, bahkan menghafalnya, bahkan mentadabburinya, dan lebih-lebih lagi mengamalkannya insyaallah. Jadi pesan saya tetap semangat walaupun susah dalam menghafal Quran, karena di dalamnya ada banyak-banyak pintu kebaikan yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu Ustaz Ar-Razi. Baik, demikian ikhwani fillah, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan umi-umi yang ada di rumah dan teman-teman yang saat ini memiliki kendala dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti dengan pencerahan beliau tadi bahwa dengan menghafal Al-Quran ini akan memberikan kebaikan yang banyak, dan insya Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan, terutama dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sifatnya ukhrawiyah ya, ukhrawiyah, dan insya Allah juga dunianya juga akan dapat gitu. Tidak akan pernah ketinggalan. Tidak akan pernah ketinggalan seorang penghafal Al-Quran. Dan insya Allah di saat antum menghafal Al-Quran, saya yakin kebaikan-kebaikan yang antum inginkan atau cita-cita yang antum inginkan, atau misalnya antum ingin memilih sebuah universitas atau perguruan tinggi dan sebagainya, insya Allah dengan menghafal Al-Quran semuanya insya Allah akan semakin mudah. Dan di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan. Dan bukti kesungguhan kita adalah sejauh mana kita menikmati dan sejauh mana kita memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini orang sudah mulai meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di saat antum memegang firman Allah, saat antum memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum akan menjadi orang-orang yang jaya, dan antum akan menjadi orang terdepan dalam segalanya insyaallah. Baik, hanya sekedar ini yang perlu kami sampaikan. Jazakumullah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Pesan Pak Kiai jangan sampai tertinggal ya ikhwah.